Yoga adalah panggilan kecil dari orang-orang tercinta yang ada di sekitarnya. Dan kini masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Olga Saputra. Kalau Olga orangnya ya dikatakan seperti orang-orang lain ya tidak, sangat dermawan untuk orang lain ya, baik orang lain maupun saudara. Kalau untuk sayang sih sangat sayang sekali ya. Jarang kita punya anak semacam dia itu, sangat sayang sama orang tua, baik orang tua laki maupun perempuan, maupun saudara laki maupun saudara perempuan. Jadi samakan saja, tidak dibeda-bedain. Ketika peluknya begitu berarti untuk orang-orang di sekitarnya, menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa untuk Olga. But time keeps us apart. Nah itu kalau kita sebagai orang tua, kalau melihat di layar kaca, melihat catatan si Olga adanya di Antv, itu memang sangat memprihatinkan untuk kalangan masyarakat bawah. Saya sendiri juga merasakan waktu masih agak sulitan. Ternyata Olga itu sangat membantu kepada sesama orang lain juga. Keharuan, kebahagiaan, begitu terasa saat Olga bertemu dengan orang-orang yang tak pernah putus asa, tetap berjuang meski hidup dalam keterbatasan. Saya juga memang tadinya orang susah, tapi kalau lihat anak saya begitu, saya juga merasa terharu dengan keadaan bahwa saya dulu susah, lebih susah daripada orang lain. Jadi saya sangat prihatin dengan anak saya. Alhamdulillah anak saya sudah diangkat derajatnya dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kami berterima kasih kepada seluruh segenap acara catatan Olga. Ya Olga, lanjutkan perjuanganmu dengan sepenuh hati, ikhlas, baik siapapun. Dan Allah telah mengganti nanti berlipat-lipat ganda untuk kamu. To bring you back home. Kenapa sedih? Hah? Saya sangat sedih kalau lihat anak. Kita perhatikan anak orang lain, nggak semacam kamu, nak. Jadi pemirsa catatan Olga, keluarga Olga ini memang keluarga yang sangat sedihan orangnya. Hal sekecil apapun bisa menangis gitu loh, bisa mengeluarkan air mata gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa saya mempunyai hati keluarga saya begitu sangat peduli dengan orang lain. Mungkin ya karena mungkin kita dari keluarga orang susah yang nggak punya apa-apa dan nama Allah diangkat derajatnya. Itu yang membuat keluarga saya ingin selalu membantu orang banyak, siapapun itu. Siapapun yang dekat dengan keluarga saya, siapapun yang dekat dengan saya, dengan punya tujuan baik, dengan punya ketulusan yang baik, insya Allah akan kasih jalan buat orang-orang sekeliling saya untuk menjadi orang yang sukses. Nah, itu gitu loh. Makanya pemirsa catatan Olga saya tekankan buat siapapun dimanapun yang lagi nonton catatan Olga, jangan lupa untuk terus selalu bersyukur apa yang Allah udah kasih. Kalau kita selalu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kita.
Kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Pemirsa catatan Olga, saya cuma mengingatkan orang tua kita harus disayang, dicintai. Jangan pernah melawan orang tua. Apa yang dikatakan orang tua pasti itu akan membuat anaknya lebih baik. Tidak akan ada orang tua yang mau menjatuhkan anaknya. Tidak akan ada orang tua yang jahat dengan anaknya. Pasti orang tua sayang dengan anaknya. Sama seperti hari ini di catatan si Olga, saya nggak tahu dan kronologisnya seperti apa. Hari ini saya mau bertemu ada seorang anak yang melawan orang tua, yang menyakiti hati orang tua. Kalau orang tua sampai menangis karena tersakiti oleh anaknya sendiri, hati-hati, Allah pasti akan marah. Pak, Yoga mau syuting dulu catatan si Olga. Begitu indah. Kau berlari. Ya Allah, so ganteng. Ini adik saya lagi sakit. Tadi kemarin saya ke dokter. Yang sakit yang bayar. Mau beli? Mas, panggil Mas. Bukan selalu. Ya Allah, lu ngapain di mari? Ikut gue ya. Sekarang lu mau gue ketemu ini ada anak yang lawan sama orang tua. Lehernya sampai diinjek orang tuanya. Dadanya disilat-silat. Beneran mana kali? Bukan Manokwari. Yaudah. Ngapain ngikutin gue? Enggak ya? Lu ngapain di belakang gue kayak tas gemblong? Pemirsa catatan Olga, hari ini saya ingin bertemu dengan seorang ibu sebagai pembantu rumah tangga dan dia berjualan peyek. Dan dikabarkan dia mempunyai anak 6, 5 perempuan, 1 laki-laki. Laki-laki ini memang suka melawan kepada ibunya. Dia nggak sadar bahwa ibunya sudah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Tapi anak ini saya nggak tahu kenapa dia harus melawan kepada ibunya sendiri. Dan dikabarkan pemirsa saat lagi mau ujian ya karena tidak bisa bayar waktu itu kelas 6 SD. Dan akhirnya laki-laki ini membakar semua baju-baju sekolahannya dia dan juga buku-bukunya. Mungkin dia sudah kesal karena dia tidak bisa mengikuti ujian. Saya nggak tahu kenapa ibunya ini anak tidak bisa membiayai untuk anaknya yang sedang mau ujian. Pemirsa catatan Olga jangan kemana-mana. Saya akan cari tahu apa dan sebabnya kenapa anak ini bisa melawan kepada ibu. Pukul bawa ke gang ya? Ini rumahnya lewat-lewat gang. Kalau catatan si Olga gitu. Pokoknya gue akan ngelakuin apapun buat target di catatan Olga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Nikita Willy nih sama Dudia Lino. Ah iya benar. Kau bantu dulu deh. Brad Pitt tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Masuk Bu. Boleh silakan. Lagian ibu jam di depan pintu Bu. Anak perawan. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ibu, salam kenal. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Saya mau suka bercanda Bu. Biasa lah. Lagi ngapain Bu? Ini mau bikin apa? Peyek.
Kok peyek? Buat apa Bu bikin peyek? Buat makan sendiri atau didagangin? Dijual. Jualnya kemana aja? Ya kalau ada modalnya dititipin ke warung, kalau nggak ada yang bikin segini doang. Oh, ke warung-warung atau ibu muter gitu ke rumah? Enggak, cuma nitip aja ke warung. Kalau boleh tahu, maaf Bu, penghasilan Ibu berapa Bu? Aku kerja di rumah tangga mas, sebulan dikasih 500. Kerja apa Bu? Ya masak, gosok, Nyuci, bersih. mm-mm. Oh gitu. Iya, cuman kalau ya 500 itu buat bayar rumahku kan 400. Oh, iya. Ibu di rumah ngontrak? Kontrak masih sampai 100.000, aku makan apa? Jadi aku kalau ada duitnya aku bikin peyek, bungkus peyek, dititipin warung. Iya, Bes gitu itu Bu. iya lah nggak ada modalnya. Kalau ada modalnya ya aku bikin yang banyak. Kalau nggak ada ya seadanya buat ngulur-ngulur aja. Ntar kalau aku dapat duit sedikit tak buat berobat. Ibu ditinggal suami kan masih anak 5, 6. Ibu tinggal suami. Suami mana? Meninggal. Lama. Jadi meninggal itu dari anak yang kecil itu umur 3 tahun mas. Jadi ya ibu kerja ngikut orang buat nyekolahin anak. Sekarang anaknya udah nikah semua, cuman keadaan ya sama kayak ibu begini, nggak punya tempat yang lebar. Kalau aku punya tempat yang lebar ya aku ngikut aja, keadaannya sekamar ya aku di sini sendirian. Maaf Bu, katanya anak Ibu yang cowok Laki, satu. Nah, kemana tadi? Nggak tahu rumahnya, aku nggak tahu mas. Jadi ibu nggak tahu tempatnya di mana. Jadi dia kalau siang atau pagi makan ke sini. Kalau ada nasi ya dia diem. Kalau nggak nasi marah mas. Ya aku nih kadang-kadang susah. Kalau aku nih ya Allah aku kok gini banget gitu. Ya Allah nah kalau punya nasi ya alhamdulillah ketemu nasi, namanya maknya nggak punya. Kalau nggak ada ya kamu maklumin gitu. Kalau duit mah nggak pernah ngasih mas, dia minta juga nggak pernah ngasih karena aku nggak punya. Oh jadi datang ke sini cuma buat makan doang? Iya makan. Kalau lagi ada nasi dibawa Iya. makan, kalau nggak ada dia ngamuk-ngamuk, Iya marah-marah. marah. Kalau boleh tahu kenapa itu anakku bisa begitu? Mula pertama itu kan dia mau kelas 6, adiknya masih sekolah SD, yang satu kelas 1, yang satu kelas 2, yang bungsu sama yang kakaknya bungsu itu. Nah terus dia itu mau apa ujian kelas 6 itu loh mas. Nah Tidurnya sekali. Bu, saya pengen tidur silakan. di kasur yang 100 juta ya Bu. Aduh, mas, tadi dari masuk ke kali-kali 100 juta. Ini gratis mah dikasih orang. Tadi gratis kan? Masih kredit tuh. Enggak, kalau kredit ini enggak dikasih pengasih orang. Alhamdulillah Bu ya, masih ada yang baik. Udah Bu, lanjutkan lagi Bu yang tadi. Ya udah gitu, dia itu mau ujian, ceritanya ngamuk, minta uang berapa gitu. Aku nggak punya duit. Jadi lama kelamaan ngamuk, marah. Kalau pulang ngamuk, ya aku ya Allah sabar, aku sabar. Faktor lingkungan juga kan. Ngamuk ya sampai sekarang sih nggak ngamuk mas. Cuman kalau minta nasi nggak ada. Baru ngamuk. Di rumah petakan inilah tinggal seorang ibu yang sehari-harinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di sela-sela pekerjaan itu, beliau juga bekerja sebagai penjual peyek. Beliau adalah Ibu Rubiem. Sosoknya begitu tegar, tak ada guratan keletihan, meski beliau harus bekerja seorang diri. Anak-anaknya kini telah memiliki kehidupan lain. Namun, ada satu anak laki-lakinya yang sering menyakiti hatinya. Sebagai seorang ibu, beliau tak pernah mengeluh. Karena baginya, anak adalah harta yang paling berharga untuknya. Lupakanlah waktu, mani air mataku, teteskan lara. Dia itu mau ujian, ceritanya ngamuk, minta uang berapa gitu. Aku nggak punya duit. Gitu.
pokoknya aku harus minta uang. Enggak usah minta uang. Kan malam-malam itu suka jualan koran gitu Mas. Mungkin pengaruh dari teman-temannya gitu kan, aku nggak ngerti. Jadi lama-kelamaan ngamuk, marah, kalau pulang ngamuk. Ya aku ya Allah sabar, aku Faktor sabar. lingkungan juga gara. Ngamuk ya sampai sekarang sih nggak ngamuk Mas. Cuman kalau minta nasi nggak ada. Baru ngamuk. Aku bilang Berarti ibu nih jarang punya beras ya bu, maaf ya bu. ya enggak, ya kadang-kadang maklum lah Mas, aku juga kadang ya punya, kadang enggak. Iya, Gitu, iya, namanya maaf. orang segitu. Berarti ibu nggak punya bahan makanan ya, atau Nggak sembako ada, ya bu. nggak ada. Ibu mau apa aja kalau boleh tahu? Ya, Beras, aku sih, Minyak, iya. terus apa lagi bu? Aku kepengen mah dagang Mas, kalau zaman sekarang nih kalau misalnya Pengen dagang peyek gitu-gitu. iya, Untuk sementara saya beliin bahan-bahannya dulu ya bu ya. Biar nanti teman saya yang saya suruh belanjain dulu untuk sementara dari tempat. Iya. Oke mas, lu cari tempat supaya ibu nanti bisa dagang. Siap. Iya, Ya, jadi- kalau gitu cabut dulu ya. Ya bu. Tuhan, lu kasihmu dan sayang saat ku jauh dari jangkauan. Bu, ibu kan pasti udah tahu iya, dengan ibu mempunyai anak yang cukup lumayan tidak menyenangkan buat ibu. iya, Saat ibu lagi punya beras atau punya nasi, dia senang makan di tempat iya. Kalau kontrakan nggak ibu. punya ya ngamuk Mas. Kalau nggak punya dia akan ngamuk sama ibu. Ntar Bu. Ngomong dia mau bunuh. Iya. Iya, anak nomor 2 asli, anak sendiri. Apa? Ibu nggak merasa sedih? Ya, makanya aku nih kadang-kadang kalau ngomong aku malah nangis Mas. Kadang-kadang aku pulang kerja aja, kalau udah lemes capek aku ngelosot sini. Ya Allah, aku nasibku jelek amat. Aku ngurusin anak dari kecil kok timbul-timbulnya begini gitu. Aku nangis Mas. Apalagi kalau aku sakit sendirian di rumah. Ya Nggak ada udah yang- aku udah punya anak. Ya anakku sih kepengennya bantu aku Mas, karena keadaan sendiri nggak ada. Jadi aku maklumin aja lah. Saya tahu perasaan ibu, tapi yang pasti saat ibu lagi sendiri, ya bu ya. Iya, Ibu kadang-kadang suka mohon sama Tuhan ya. iya. Ya Allah ya Tuhan, Aku jalan yang benar aku. kenapa aku jalan hidup seperti ini? Kenapa bukan mana aku apa gitu Mas, aku juga kan. Itu Apa ujian karena- bu. Karena aku Itu berbakti ujian sama dari orang tua. Allah. Apakah ibu mampu? Apakah ibu kuat? Iya. Ngadepin ujian dari Allah. Allah baik bu sama Jadi aku umatnya. cuma sabar, lain sabar aku. Ibu kan katanya ibu kan jualan kayak ya bu ya. Berarti ibu harus belanja dong. Iya, belanjanya aku mitil Mas, dikit-dikit gitu. Aku belanja sedikit, paling beli tepung sak kardus itu kan. Terus nanti kalau ada habis baru aku bikin lagi, beli lagi. Soalnya kalau misalnya kelihatan barang banyak Mas di rumah kelihatan, itu anakku pasti nuntut minta duit. Jadi kalau misalnya barang itu banyak, pasti minta duit kan. Jadi kalau nggak punya ya aku nggak ngasih apa-apa. Pemirsa catatan Olga, apa yang disampaikan ibu tadi, katanya kalau bahan makanannya banyak di rumah kontrakan ibu buat jualan peyek, ya berarti ibu ini punya duit banyak. Kalau ibu ini punya duit banyak, berpikiran untuk anak, kalau dia nggak kasih, ibunya akan ibu. Anak umur berapa bu kalau boleh tahu maaf? Nah, nomor 2, Umurnya 40, umur 40, 75, kira-kira 75. hidupnya masih gitu-gitu aja. Nggak tahu kenapa. Nyusahin orang tua, mau ngebunuh orang tua, datang ke rumah kontrakan cuma mau makan, habis itu dia pergi. Enak banget hidupnya begitu. Emang dia nggak mau kerja bu? Ya kalau tanya kerjaan modalnya apa, modalnya nggak ada. Di sekolahnya apa gitu.
Ya maksudnya kerja bantuin ibu ke dagang peyek keliling. Ya nggak bisa mas, kayaknya udah nggak bisa deh soalnya ya. Kalau dagang peyek keliling ntar suruh duitnya jangan-jangan nggak dikasihin aku nggak pulang. Jadi ibu ini serba salah. Jadi kalau misalkan anaknya ibu jualan peyek bantu ibu, nanti uangnya kan nggak dikasih ke ibu, nggak bakal pulang. Jadi ya sama aja makan. Oh my god, hidupnya ibu complicated crazy. Tapi it's okay, no problem. Namanya hidup seperti itu, ya kan? Bisa catatan Olga, jangan kemana-mana. Saya akan cariin bahan makanan buat ibu. Dan seperti apa ya anaknya ibu? Saya jadi penasaran pengen ketemu. Mudah-mudahan dan insya Allah hari ini saya akan kasih tahu anaknya ibu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap catatan si Olga. Ayo bu, masuk dulu bu, apartemen. Mas, ibu mau apa aja bu? Enggak, aku belanjain sedikit aja mas. Ya, nggak apa tepungnya sekardus aja segini. Mas, saya minta tepung sama minyak. Apa lagi bu? Jalan kita sambil Bersama kacang. berpegangan. Udah pilih, lu mau ngaji lu ngeliatin gue. Selingkuh lu. Tepung beras sekardus nggak ada Lagi ya? dicari polisi. Ada, oh nggak ada kalau udah. Apa yang nggak ada? Ya tepung sekardus Ya nggak ada tepung sekardus nggak ada, ada tepung biasa. Enggak, tepung beras ini habis kali. Habisnya ada. Ini. Mau ini? Iya yang kecil. Ya udah nggak apa-apa bu, yang penting ada sama aja. No, ada yang gede. Ya. Ya tinggal berapa biji aja, nggak ada yang kardus. Ah, iya Ya. udah. Lu ngapain di mari? Dagang pak. Job ya kan. Yang gue suruh lu cari toko buat bahan makanan peyek. Bukan lu jadi penjaga toko. Ngapain lu jadi penjaga toko? Mending lu jagain hati gue. Ini magang PKL. Kan anak saya pak. Emang nih kalau ngurusin Brono agak susah ya. Kacang dulu deh, Disuruh kilo. kesana malah kesini. Kacangnya ada pas? Aja. Ya boleh. 2 kilo aja. Bingung banget sih, ya Allah. Nggak kaget soalnya. Kaget ya, baru Gua mau aja lagi tidur ya, maaf ya mbak. Gua aja tidur juga Jadi itu. pemirsa catatan Olga, mereka berdua lagi pada tidur. Lagian dagang pada tidur-tiduran. Enggak, ini enggak. Kayak orang beranak lu, berdua. 2 kilo aja. Kacang 2 kilo. Bajunya tidur. Iya, lagi tidur berdua. Bangun gara-gara saya datang. Mungkin begini tadi. Celingak. Kaget. Kayak lagi dicari sama Polo Pepri. Ya. Kau bahagia, tak pernah menangis. Berapa ya semua? 3. Ya ilah pakai kalkulator. Iyalah. Kayak uang negara lo. Cuma kacang peyek itu doang aja. 135. 135. Oke. Kebetulan saya nggak bawa uang cash. Nanti saya pakai debit ya. Pakai dolar. Nanti saya pakai dolar ya. Makasih ya Bu. Maaf diganggu, jangan tidur-tiduran, dagang. Ini laki pindah apa anak nih? Ada ponakannya. Bu. Dapat bersamanya. Ini sini. Permisi. Yang mana yang jualan mana? Oh iya, Bu maaf. Ya, saya dari catatan si Olga mau kena. Ya, ya. Berapa ini Mbak? Ibu pilih Bu. Satu aja Bu. Ya siap. Sama aja Bu. Yang penting niat sholatnya Bu. Ya kan? Nih. Satu aja Mbak. Berapa Bu Mbak? 150 mahal banget. Enggak, gocap. Mau suka mahal banget. Hah? Ini kan nawar. Saya mah ikhlas kalau ngasih apa-apa. Ini kan nawar. Ya udah gocap. 25 jadi.
Kalau boleh tahu Bu, selama ini anak ibu yang cowok pernah beliin ibu nggak mau kena ke atau kasih uang ke? Enggak. Boro-boro ibu mau beliin ibu gaji hidupnya. Juga susah. Susah gitu ya Bu ya. Kalau yang perempuan suka ngasih, kalau yang laki enggak. Ngasih apa biasa kalau yang perempuan? Enggak, ya mau pernah dibeliin di rumah. Oh gitu, alhamdulillah. impian akan ku buang jauh Yaudah, diplastikin, semua Bu. hayalan. Nah Bu, udah asal nih Bu, ya kan? Alhamdulillah nih berkah nih Bu. Jadi ini bukan yang dari obat buat ibu dipakai atau dimanfaatin dengan baik. Pakai Bu. Ayo sekarang ibu sholat. Jangan ditinggalin kali Bu. Jalan bareng. Kemana-mana harus bareng dong Bu. Sama seperti cinta saya. Dari nol saya bareng-bareng. Udah besar ninggalin saya. Tinggalin ah. Makasih ya Bu. Nanti saya bayar ya Bu. Assalamualaikum Pak Haji. Ini teman saya kayak Mas dan ini Ibu. Siapa nama Bu? Sama saya, Rubium. Rubium. Oh, namanya nama orang Spanyol. Rubium. Maaf banget Pak Haji, ganggu banget ya. Sebelumnya saya mohon maaf banget. Ini Rubium punya anak melawan sama orang tua. Kalau boleh tahu hukumnya apa sih Pak Haji? Malah ini durhaka besar. Dan Pak Haji, maaf Pak Haji, duduk Pak Haji. Nah, maaf sebelumnya. Ini ibu ini juga pengen dibunuh anaknya. Gara-gara kayak misalkan diminta uang gak dikasih, terus misalkan ibu Rubium lagi gak masak masih pasti dia marah-marah tuh anaknya. Gue bunuh lo gitu Pak Haji. Itu nggak boleh, itu laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbuatan yang perbuatan setan. Tidak ada akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat orang yang semacam saya. Terus apa ya solusinya Pak Haji buat menyadarkan itu anak bahwa Ya, ini ibu lo loh gitu. Ini ibu sendiri gitu. Paling enggak ya si ibu harus sabar juga untuk menghadapi anaknya. Kita sabar, Pak. Yang keduanya mohon juga sama Allah anak Agar sadar ya. agar dia sadar dan dia akan kembali ke jalan yang benar. Subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Kalau sebagai orang tua terhadap anak, jangankan dia memberi, dia balik aja sudah mendapat kebahagiaan tersendiri kepada orang tua. Apalagi si anak itu bisa memberi, apalagi dia menyayangi, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Bisa Allah surga itu datang. Nah, itu yang Ya Allah. dibilang surga di bawah telapak kaki itu yang kayak gitu. Oke Mas, lo keluar. Subhanallahil azim. Allah ya Nur. Iya, saya mah ya kepinginnya itu Pak Haji, anak saya tuh sadar.
maksudnya ya kayak seperti orang-orang itu gitu. Jadi aku nih ya kadang-kadang kalau di rumah kalau dia lagi marah sih hati saya ini nangis Pak Haji, ya Allah aku anak kita gini banget kalau karena Umurnya masih muda. Umur 40 Pak Haji. 40 Pak Haji. Suruh 40 kelakuannya begitu kayak anak muda. Kirain masih umur 17. Jadi Ya mungkin karena stres kali ya, mungkin juga. karena nggak ada kerjaan, Nah, bisa hidupnya lontang-lantung bisa gitu loh. juga gitu. Bisa Pak Haji ya? Agama sama itu juga dia keagamaannya kurang. Iya, keagamaan itu kurang dan dia bergaul sama orang-orang nggak benar. Nah, itu bisa juga dia. Ini siapa? anak yang nomor 3, Oh, ini anaknya yang nomor 3. Oh, dari mana Mbak? BC 3. Sayang nggak sama ibunya? Setiap anak pasti sayang. Tiap anak pasti sayang. Iya. Ini anak ibu yang cowok itu nggak sayang Ya sama ibu. cowok lah. Kalau dia sayang nggak seperti itu mau ngebunuh ibu. Ya. Ya mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Dan nauzubillah min dzalik. Pemirsa catatan Olga jangan pernah melawan orang tua. Ya. Apa yang pernah kamu kasih buat ibu? Apa yang membuat ibu bahagia? Kalau dari kamu? Belum bisa ngasih apa-apa sama orang tua kamu, tapi kamu udah bisa berikan kebahagiaan walaupun tidak tanpa apapun. Hanya itu sekedar ya saya yang Perhatiannya, ya. sayangnya. Apa yang membuat kamu sedih kalau boleh tahu kalau melihat ini? Nggak bisa membantu orang tua. Nggak bisa membantu orang tua. Gak bisa membantu orang tua, terus nggak bisa membantu orang tua. Kamu kasihan nggak kalau lihat ibu kamu sendirian di belakang? Dia punya penyakit jantung, rematik, darah tingginya luar biasa. Kamu nggak sedih kalau ibu kamu tiba-tiba meninggal tanpa kamu ada di rumah kontrakan? Aku cuma bilang sayangin orang tua selama hidup. Ya, kita nggak pernah tahu umur kita kapan kita akan dipanggil sama Allah. Sayang, kamu nanti baru berasa bahwa kalau orang tua kamu nggak ada. Ingetin buat kakak kamu yang cowok itu, jangan nyakitin hati orang tua. Kalau hati orang tua kita udah nangis, nggak berkah kita melakukan apapun juga buat kasih sayang. Ada yang mau bisa membantu? Sama istri aku. Sama-sama. Saat saya dekat saya, dia tuh mampu mama, tapi dengan sangat kesediaan. Tapi sampai saya memang. Pemirsa catatan Olga, mudah-mudahan hari ini hari yang sangat bahagia buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Saya cuma ingatkan, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Sayangi orang tua. Karena di dunia ini kita tidak akan ada kalau tanpa orang tua. Ingat pemirsa catatan Olga, bahwa kita hidup kalau tanpa doa orang tua tidak akan pernah berkah. Ikuti apa kemauan orang tua. Orang tua pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Pemirsa catatan Olga, sama hari ini mudah-mudahan saya memberikan yang terbaik buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Mudah-mudahan hari ini diberikan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.